your heart, girl, your face is so different from the others. I'll say you're the only one that I'll adore. 'Cause every time you're by Pada gilo na yun, January dyan niya pa, Spendader! Lokasi yang berbeda. Nanti yang pertama kita akan ke ring 1 di sana ada monumen Pancasila Sakti, kemudian 3 rumah bersejarah dan rumah maut. Kemudian kita ke museum pengkhianatan PKI dan museum Paseban yang di dalamnya terdapat beberapa pembukaan yang menceritakan tentang pemberontakan dan pengkhianatan PKI di daerah dan di beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Monumen Pancasila Sakti ini terletak di Jalan Raya Pondok, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Luasnya 14,6 hektar. Lokasi ini sebelum peristiwa G30 SPKI merupakan Desa Lubang Buaya. Jadi ini adalah namanya Desa Lubang Buaya sebelum peristiwa G30 SPKI. Kemudian di lokasi ini juga dijadikan tempat atau pusat pelatihan bagi para sukarelawan PKI dari kader atau ormas PKI. Nah, yang tergabung dalam organisasi PKI ini diantaranya ada Pemuda Rakyat, ada Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia, kemudian Leksa, Lembaga Pendidikan Rakyat, BPI, Barisan Tani Indonesia, dan HSI, Himpunan Sarjana Indonesia. Ada sekitar 3.700 anggota PKI dan organisasi binanya yang melakukan pelatihan kepemimpinan hidup. Kenapa sukarelawan PKI menggunakan tempat ini atau menjadikan Desa Lubang Buaya ini menjadi basis atau tempat pelatihan dan pelaksanaan G30 PKI? Kenapa pilihnya di Desa Lubang Buaya? Ada yang tahu? Karena lokasinya ini sangat strategis. Dulunya Desa Lubang Buaya ini merupakan daerah perkampungan dan perkebunan karet. Jadi kalau adik-adik perhatikan saat masuk ke dalam masih banyak ya pohon karet di depan. Jadi Desa Lubang Buaya ini dulunya adalah hutan karet, banyak pohon karet, kemudian ada 13 rumah di sini. Sehingga lokasinya sangat terisolir, jauh dari keramaian dan padat penduduk. Sehingga cocok digunakan oleh PKI untuk melakukan untuk dijadikan basis atau tempat pelatihan serta tempat pelaksanaan gerakan G30 SPKI di sini. Kemudian dulu di Desa Lubang Buaya ini terdapat 13 rumah
mana dalam proses pembangunan Monumen Pancasila Sakti dibangun secara bertahap, dimulai pada pertengahan Agustus 1947. Jadi dalam proses pembangunan sampai peresmian itu kurang lebih 5 tahun ya. Adapun tujuan didirikan Monumen Pancasila Sakti ini ada 3. Yang pertama, untuk mengenang dan menghargai jasa para pahlawan revolusi. Ada yang tahu apa jasa para pahlawan revolusi? Ada yang tahu nggak? Apa jasa para pahlawan revolusi? Yaitu dalam menegakkan atau mempertahankan Pancasila. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mengingatkan kepada seluruh bangsa Indonesia, terutama pada generasi muda agar selalu waspada terhadap bahaya laten komunis. Yang dimaksud dengan bahaya laten ini bahayanya tersembunyi, bahayanya diam-diam, jadi sewaktu-waktu bisa meletus. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu sebagai sarana edukasi sejarah dan rekreasi, seperti adik-adik saat ini dalam mengunjungi Monumen Pancasila Sakti dalam kegiatan jalan-jalan dan belajar sejarah. Kemudian PKI ini memberontak di Indonesia sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tanggal 18 September 1948 di Madiun yang dipimpin oleh Musso. Namun pemberontakan tersebut dapat ditumpas oleh ABRI di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto. Kemudian terjadi lagi pemberontakan yang kedua pada tanggal 1 Oktober 1965 di Jakarta yang dipimpin oleh DM Aidil atau Bintang Nusantara dan Letkol Untung dengan cara menyebar fitnah atau isu kepada pimpinan dari dikatakan sebagai Dewan Jenderal yang akan memberontak. Nah, namun pemberontakan tersebut dapat ditumpas kembali oleh ABRI atau SPKI di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Dalam aksi tersebut, PKI berhasil menculik 6 perwira tinggi dan 1 perwira utama. Jadi ada berapa pahlawan revolusi yang ada di Lubang Buaya? Ya, ada 7. Adapun tujuan dari pemberontakan tersebut apa? Tujuan dari pemberontakan dan juga PKI apa? Yaitu untuk menggantikan dasar negara kita, pandangan hidup kita. Apa dasar negara kita? Pancasila, jadi dengan paham komunis. Nah, pada tanggal 1 Oktober 1965 di lokasi inilah di desa Lubang Buaya telah terjadi peristiwa pemberontakan di 30 SPKI. Dalam pemberontakan tersebut, PKI berhasil menculik para perwira TNI tersebut dalam keadaan masih hidup maupun sudah meninggal. Kemudian para perwira TNI tersebut yang diculik dalam keadaan masih hidup maupun sudah meninggal, mereka dibawa oleh pasukan penculik ke desa Lubang Buaya, ditempatkan di sebuah rumah warga, di mana warga tersebut adalah salah satu anggota Pemuda Rakyat atau PKI yang bernama Bambang Harjono. Kemudian setelah disiksa dan dibunuh di rumah tersebut, ke-7 jenazah perwira TNI AD tersebut dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua atau sumur bor di desa Lubang Buaya, di mana sumur tersebut berkedalaman 12 meter dengan diameter 75 cm. Sudah ada yang tahu apa kepanjangan dari G13 PKI? Apa kepanjangannya? Gerakan. G-nya gerakan. Terus 30 itu apa? Ya, 30 itu tanggalnya. S? Ya, S September bulannya ya. Kemudian PKI apa? PKI. Ada yang tahu? PKI apa? Apa PKI? Partai? Kayaknya dulu, iya benarnya Indonesia. Kayaknya apa? Hah? Kesatuan. Komunis ya, adik-adik semuanya. Jadi PKI, ingat ya. Minimal kalian pulang dari sini tahu ya apa itu kepanjangannya. PKI yaitu Partai Komunis Indonesia.
yang punya catatan buku-buku not ya? Nggak bawa. Kalau nggak bawa HP pasti bawa kan? Ya, buka sekarang itu HP-nya, di note ya catatannya. Kalau sekarang kan zamannya udah makin canggih ya. Kalau nggak bawa kertas, nggak bawa buku, nggak bawa alat tulis, bisa pakai HP. Ditulis ya. Jadi minimal kalau dari sini tahu ya nama-nama 7 pahlawan revolusi yang ada di lubang buaya. Ayo ditulis 7 pahlawan revolusi di lubang buaya. Ya, pasti pegang HP semua kan? Nanti kita keliling juga HP-nya dimanfaatkan ya untuk dokumentasi. Sayang sudah sampai sini kalau nggak punya dokumentasinya. Ya, yang pertama Legend ini nama pangkatnya ya. Legend, Letnan Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani saja boleh, mau pakai pangkatnya juga boleh. Legend Ahmad Yani. Legend itu kepanjangannya Letnan Jenderal. Legend Ahmad Yani. Sudah? Yang kedua, pangkatnya Maijen. Maijen ini Mayor Jenderal. Maijen S. Parman. S. Parman. Kalau mau ditulis dengan lengkap boleh Siswondo Parman. Tapi kalau mau disingkat, nama yang paling familiar ya S. Parman. Tapi kalau mau ditulis lengkap juga boleh Siswondo Parman. Kalau ada yang ketinggalan bilang ya, bisa diulang lagi. Maijen S. Parman, Maijen Siswondo Parman. Sudah semua? Yang ketiga, Maijen Suprapto. Suprapto, pangkatnya Maijen. Ya, Suprapto, Maijen Suprapto. Sudah semua? Yang selanjutnya keempat ya, Maijen lagi pangkatnya, Maijen M.T. Haryono. M.T. Haryono. Untuk diketahui, MT itu panjangannya adalah Mas Tirto Darmo Haryono, tapi sering disebutnya MT Haryono ya. Untuk diketahui kepanjangannya itu adalah Mas Tirto Darmo Haryono. Kemudian yang selanjutnya, keberapa 25? Brigjen, pangkatnya ini Brigjen, Brigadir Jenderal. Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo. Sutoyo saja boleh. Brigjen Sutoyo. Kalau mau lengkap, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo. Sudah? Kalau ada yang ketinggalan, tanya ya, bilang ya, biar nggak kelewat. Sudah? Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo. Terus ke-6 ya, Brigjen lagi pangkatnya, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. D.I. Panjaitan atau Donald Ishak Panjaitan. Kalau mau disingkat, tulisnya D.I. Panjaitan. Kalau mau ditulis dengan lengkap, Donald Ishak Panjaitan. Sudah? Terakhir ya. Terakhir ada Letu, pangkatnya Letu. Letnan 1. Disingkatnya Letu. Letu Pierre Andreas Tendean. Nah, kalau mau disingkat PA Tendean. Kalau mau ditulis dengan panjang Pierre Andreas Tendean. Boleh P
titik A titik tendean, boleh. Kalau mau ditulis dengan lengkap, Pierre Andreas tendean. Sudah semua ya? Bener nih, ada berapa? 7. Ya. Nah, terus ada yang tahu siapa satu-satunya perwira TNI AD yang berhasil selamat dalam peristiwa maut tersebut? Ini adalah salah satu dari penculikan diri Gabriel PKI, namun dia berhasil menyelamatkan diri dari peristiwa maut tersebut. Nah, Pierre Tendean ini yang tadi terakhir Letnan ini adalah presidennya. Jadi PKI ini salah tangkap, sebenarnya mau menangkap atau mau menculik Jenderal Nasution. Karena Jenderal Nasution menyelamatkan diri, sehingga yang ditangkap ini adalah ajudannya, yaitu tadi Letnan Pierre Tendean, gitu ya. Kemudian satu lagi nih, putri dari Jenderal Nasution yang tertembak yang masih kecil ya, yang digendong itu siapa namanya? Ade Irma. Siapa? Ade. Ya, Ade Irma Suryani Nasution ya, putri dari Jenderal Nasution yang tertembak oleh pasukan Cakrawirawa. Ya udah, sekarang kita semua berdiri, kita mau saat peristiwa di 13 PKI digunakan untuk mengubur 7 jenazah. Masih ada semangat di dadamu? Ada. Masih ada semangat di matamu? Ada. Mana? Ini dia. Mana? Ini dia. Pancasila. Pancasila. SMP Negeri 2. Jaya Luhur. Jaya, jaya, jaya. Sila kita. Indonesia. Sila kita. Prosesnya dari sini ya, pada tanggal 1 Oktober ini hari pagi ya, jam 3 jam D-nya mereka tugaskan tim Pasopati untuk melakukan penculikan. Ada di sini ya, dipimpin oleh Letnan 1 Sol Arif. Nah, ini kalau belum tahu namanya kita lihat di sini.
yang kedua ini namanya rumah pos komando. Adik-adik boleh masuk ke dalam ya. Di dalam ada barang-barang yang masih asli. Nanti boleh masuk. Boleh masuk juga ya. Jadi rumah ini digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontakan G30 NPKI untuk sarana konsumsi.
kau sengsara, benciku melihatnya. Oh, dia itu siapa bisa membuatmu merana? Cinta apa kau tak bahagia? Sini denganku saja. Oh, dia itu siapa? Aku ini lebih baik darinya. Jauh dalam hatimu aku tahu engkau ingin ada orang yang selalu mencinta dan memelukmu setiap waktu. Kalau dia tak mampu, pilih saja aku. Cinta apa kau tak bahagia? Sini denganku saja. Oh, dia itu siapa? Aku ini lebih baik darinya. Jauh dalam hatimu aku tahu engkau ingin ada orang yang selalu mencinta dan memelukmu setiap waktu. Kalau dia tak mampu, pilih saja aku. Ini hatiku untukmu, percayalah padaku sayangku. Satu, dua, dan yang ini nanti ya, yang ini ya, ini bawah satu ya, nanti ikut pemandunya ini ya, kemana? Ini ya, ikut. benteng dan bangun gudang oleh orang-orang Portugis. Ini hanya replikanya saja, aslinya ada di Museum Nasional. Jadi nanti kalau kamu coba ke sini. Ruangan ini adalah ruangan penyerangan pasukan Fatahillah dari Kerajaan Demak ke Kerajaan Sunda. Ini ada meriam Cirebon. Meriam Cirebon ini beratnya 350 kg dengan tinggi 79 cm dan lebar 76 cm. Nah, meriam ini biasanya orang Betawi itu sebutnya meriam cetbang atau meriam cowok.
dua buah. Jadi eksekusi mati itu ada dua cara, dipenggal sama digantung. Teman-teman tahu nggak eksekusi matinya ada di mana? Nah, jadi eksekusi matinya itu di depan di Taman Fathahillah, di dekat air mancur. Nah, jadi ada di atas menara kita ini ada lonceng. Lonceng itu akan dibunyikan sebanyak 3 kali, pertanda bahwa akan ada orang yang dieksekusi mati di jam 7 pagi sebelum masyarakat Batavia ini melakukan aktivitasnya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Jadi miniatur ini adalah dari Belanda, rumah rempah-rempah ke pintu gerbang India Timur kita. Tapi tahun 1928 miniatur kapal ini tuh hancur karena badai di Australia. Tapi runtuhan masih tersimpan rapi di Australia, tepatnya di kota Perth. Nggak tahu, lukisan ini lukisan. Jadi lukisan ini lukisan Jacob Mendelssohn. Beliau adalah pedagang senior di India Timur pada saat itu. Di sini beliau lagi bersama istrinya. Jadi ini senior sepupu kita, teman-teman. Oke. Teman-teman lihat sini dulu. Di sini ada lukisan besar. Ini dibuat sama S. Sujojono. Jadi lukisan ini dibagi menjadi 3 bagian. Di sini adalah Sultan Abu Hamid Kusumo sedang memimpin pertemuan akhir atau pertemuan kerja. Nah, yang dihadiri siapa aja? Yang dihadiri ini adalah pejabat-pejabat atau keluarga kerajaan. Maka di sini bahasnya mereka membahas strategi menyerang ke Batavia. Lalu di bawah tadi yang pedang. Nah, jadi eksekusi mati itu ada di depan sebelah kiri. Itu ada eksekusi mati biasanya yang tadi di jam 7 pagi. Nah, para petinggi-petinggi itu nontonin dari sini. Nah, air mancur itu tuh biasanya buat aktivitas kita sehari-hari. Masyarakat Batavia itu memakai air mancur itu buat minum, buat makan segalanya. Nah, air mancur itu cuma replikanya aja, yang aslinya udah nggak ada. Itu airnya tuh dari air glodok. Kalian tahu glodok nggak? Nggak. Nanti ke glodok ya, kita gurunya. Oke, jadi sekarang kita di sini sekarang jadi pejabat Belanda karena lagi menontonin eksekusi mati di depan. Tapi eksekusi mati sudah nggak ada. Oke, paham teman-teman? Paham. Kita lanjut ke sebelah. Ayo, let's go.
bernyanyi untuk dirimu. Sengaja ku tulis lagu biar lepas rasa rinduku. Aku ingin kau selalu ingat diriku di sepanjang waktumu. Aku ingin kau selalu ada di hati sampai akhir nanti. Sengaja aku bernyanyi untuk dirimu. Sejuta nada tercipta demi cinta, demi cintaku. Aku ingin kau selalu ingat diriku di sepanjang waktumu. Ku ingin kau selalu ada di hati sampai akhir nanti. Alunan simfoni menghias indah mimpiku. Semoga cinta abadi